wabarakatuh. Saya Sylvia Vika Ahira, NIM 18122444011, mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2018 kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, akan mensimulasikan pelayanan pekerjaan sosial dengan metode cashwalk pada kasus anak putus sekolah karena pengaruh lingkungan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana tadi Bu perjalanannya? Macet? Ya macet tadi, sedikit ada kendala di jalan, tapi alhamdulillah sudah tidak apa-apa. Ibu tadi kesininya pakai apa? Google Maps? Iya, tapi kan karena di sini jalan raya juga, di dekat jalan raya, jadi mudah lah. Istirahat dulu Bu, gak apa-apa. Iya Bu. Sambil diminum dulu. Nih, ya, terima kasih. Kita tadi malam kan udah sedikit membahas nih Bu. Iya. Permasalahannya bisa dijelaskan lagi Bu, permasalahan Ibu bagaimana? Jadi gini, anak saya itu tidak mau melanjutkan sekolah karena dia itu lebih berminat ke wirausaha, seperti itu. Kira-kira usia anak Ibu itu berapa tahun? Dulu kan sempat tidak naik kelas ya ketika masih SD. Sekarang sudah lulus SD sekitar 13, mau masuk 14 lah. Berarti nggak mau sekolah SMP ya Bu? Iya, betul sekali. Apakah di lingkungannya itu teman-temannya juga seperti itu? Ya, kebetulan seperti itu. Kebanyakan mereka itu tidak melanjutkan sekolah dan memilih berwirausaha. Tapi karena kebanyakan kan karena faktor ekonomi juga. Tapi kalau saya kan ingin anak saya itu bisa bersekolah ke jenjang lebih tinggi. Itu pas anak Ibu nggak mau sekolah SMP itu bagaimana reaksi Ibu? Ya kaget, karena saya kan merasa bahwa anak saya juga biasanya juga tetap mau sekolah, tapi karena dia itu sering bantu saya, jadi dia malah sering bolos seperti itu. Bantu berjualan apa gimana? Iya, kebetulan saya itu berwirausaha, berjualan. Berwirausaha. Kalau untuk suami Ibu juga berwirausaha? Iya, karena saya kan bantu suami saya itu. Berarti itu anak Ibu itu malah lebih memilih berwirausaha daripada sekolah gitu Bu? Nggih, karena kalau misalnya saya bantu suami saya, dia kan sering juga bantu, terus dia malah lebih milih tidak masuk sekolah, jadi kan malah bolos, jadi mungkin dia terlena gitu lah, seperti itu. Kalau boleh tahu anak Ibu berapa? Kebetulan cuma satu. Anak tunggal. Iya. Laki-laki Bu? Perempuan. Perempuan. Apakah di sekitar lingkungan Ibu itu banyak wirausaha yang sukses gitu Bu? Iya, banyak sekali. Kemudian mereka kan juga pendidikannya juga tidak tinggi. Jadi mungkin anak saya juga kepengen seperti itu, walaupun tidak sekolah tapi pengen berwirausaha. Berarti anak Ibu itu kemungkinan lebih memilih berwirausaha itu karena termotivasi dari lingkungannya seperti itu gitu. Terus hanya menganggap kalau SD itu sudah cukup seperti itu. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu dengan suami itu jarang di rumah? Ya jarang, karena kan kita berwirausaha bersama, jadi waktu kita di rumah itu cuma sedikit. Berarti jarang di rumah, terus anaknya malah lebih memilih membantu. Iya, seperti betul itu. sekali. Tanggapan Ibu sendiri melihat anak Ibu tidak bersekolah itu bagaimana Bu? Saya mencoba mengambil hati dia ya, mau agar dia itu mau sekolah lagi, tapi tidak tahu entah kenapa dia tuh kepengen tetap tidak mau melanjutkan sekolah seperti itu, makanya saya bingung. Nggak dimarahin gitu Bu? Ya gimana ya, kalau mau marah itu masih anak saya, kalau nggak marah tapi gimana malah kayak gitu. Jadi makanya saya tuh datang ke sini ingin tanya seharusnya apa yang harus saya lakukan dengan suami saya agar anak saya itu tetap bisa melanjutkan sekolah. Kalau menurut kami, solusi yang bisa kami berikan itu yang pertama seperti memberi pengertian kepada anak Ibu kalau pendidikan itu sangat penting, walaupun dia itu pengen menjadi wirausaha, itu tuh malah bisa diarahkan sesuai dengan minat anak Ibu. Seperti kalau minatnya berwirausaha di bidang kuliner itu bisa dimasukkan di kursus seperti itu, malah bisa mengasah kemampuan yang udah dimiliki menjadi lebih berkembang lagi.
karena kan sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat ya Bu. Kalau anak ibu hanya mungkin bisa membaca dan menulis itu menurut kami itu sangat kurang, karena kalau dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi itu bisa belajar mengenai bagaimana cara menjadi wirausaha yang baik, terus bagaimana memanajemen uang seperti itu. Jadi usahanya itu akan lebih berkembang lagi. Terus yang kedua itu bisa tetap mengizinkan anak untuk tetap membantu berwirausaha, tetapi juga tetap harus sekolah. Jadi tetapi tidak boleh lupa untuk bersekolah. Jadi seimbang, membantu dan tidak lupa sekolah. Karena sekarang ini kan banyak pesaing yang mungkin juga berwirausaha sama dengan ibu atau anak ibu gitu. Mungkin pesaing itu bahkan memiliki kemampuan yang lebih atau pendidikan yang lebih. Nah, dengan kalau seumpama anak ibu, mohon maaf, memiliki pendidikan yang kurang tinggi, itu nanti bisa menjadi daya lemah gitu loh Bu. Kalau memiliki pendidikan yang tinggi malah kemungkinan bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain. Terus kemudian yang ketiga itu bisa dengan cara mendekatkan diri kepada anak. Jadi bertanya kepada anak pengennya itu gimana, terus pengen sekolah di mana, cita-citanya apa, seperti itu. Jadi seumpama anak itu bilang cita-citanya pengen jadi wirausaha, nah kita bisa mengarahkan gitu. Mungkin seperti itu Bu, solusi yang dapat kami berikan. Apabila ada perkembangan mengenai anak ibu besok bisa bertemu ke sini nggih Bu, kita bisa janjian terlebih dahulu lagi. Nggih. Terima kasih juga untuk solusi dan sarannya, akan saya terapkan ke anak saya. Insya Allah setelah ada perubahan saya akan kembali ke sini lagi bertemu dengan Ibu. Terima kasih Bu, mohon maaf merepotkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya datang lagi. Silakan duduk Bu. Oke. Bagaimana Bu anak ibu perkembangannya? Alhamdulillah sekarang karena setelah kita ngobrol bareng dengan bapaknya juga, kemudian dengan dia juga, dia mau melanjutkan sekolah. Kemudian saya memberitahu tentang apa itu kursus-kursus seperti itu, karena dia suka memasak, akhirnya dia memilih untuk ikut kursus memasak seperti itu. Alhamdulillah nih Bu, anaknya udah mau bersekolah. Agar anak ibu tetap mau bersekolah dan mau kursus gitu, lebih baik tetap dipantau gitu Bu, tetap diajak cerita seperti itu biar anak ibu lebih terbuka. Jadi seumpama ada kesulitan di kursus atau di sekolah itu bisa cerita ke ibu, jadi tidak mogok sekolah lagi. Ya, terima kasih Mbak karena sudah membantu saya dan anak saya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Mungkin saya juga langsungan saja Mbak. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila ada masalah lagi datang ke sini Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.